Ada satu hal yang bikin Hamnet beda dari kebanyakan film drama sejarah. Film ini nggak ngejelasin Shakespeare sebagai legenda, tapi justru ngebongkar isi manusianya yang jarang dilihat. Rapuh, egois, penuh rasa bersalah, dan pada akhirnya sama bingungnya kayak kita waktu ngadepin kehilangan. Lalu muncul pertanyaan yang cukup nyelekit. Kalau seni bisa nyembuhin luka, kenapa rasa sakitnya nggak pernah benar-benar hilang? Halo semuanya, balik lagi di Cine ID. Kali ini kita bakal bahas salah satu film yang lagi kuat banget di musim penghargaan nih guys, yaitu Hamnet. Film garapan Chloe Zhao yang diadaptasi dari novel karya Maggie O'Farrell ini bukan cuma sekedar drama periode tentang Shakespeare, tapi juga interpretasi emosional dari tragedi keluarga yang kemudian diduga jadi inspirasi salah satu karya paling terkenal sepanjang masa, Hamlet. Tapi jangan bayangin Hamnet ini kayak film biografi Shakespeare yang kaku dan akademis. Film ini justru bergerak ke arah yang lebih intim dan fokus ke satu hal, yaitu dampak kehilangan seorang anak dalam sebuah keluarga. Lalu secara lebih jauh menggali gimana masing-masing orang mencoba buat bertahan dengan cara yang beda-beda. Yang menariknya, pusat emosional film ini bukan Shakespeare, tapi Agnes, istri Shakespeare yang diperankan Jessie Buckley. Dan dari perspektif Agnes, kita diajak buat ngelihat dunia yang keras, penuh batasan, tapi juga punya sisi spiritual yang kuat. Film dibuka dengan prolog yang ngejelasin kalau di masa lalu nama Hamnet dan Hamlet sering dianggap ketukar di Stratford. Dari sini aja udah kelihatan kalau film ini bukan cerita sejarah literal, tapi akan menggali lebih dalam dari sisi emosionalnya. Setelah prolog, kita akan langsung diajak masuk ke suasana yang sangat kontras. Sebuah hutan, bukan hutan yang cuma sekedar latar, tapi hutan yang terasa hidup. Sunyi, lembab, dan punya aura mistis. Disinilah pertama kali kita diajak bertemu Agnes. Lewat pengenalan karakternya, kita akan langsung ngeh kalau Agnes ini bukan karakter biasa. Agnes digambarkan sebagai sosok yang hidup di antara dua dunia manusia dan dunia alam. Nggak berarti dia digambarin sebagai penyihir ya, tapi lebih sebagai orang yang punya intuisi dan peka sama alam sekitarnya aja. Dia tahu soal tanaman-tanaman, peka sama tanda-tanda alam, dan Agnes seolah punya hubungan emosional sama sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang menarik, film ini nggak pernah ngejelasin Agnes secara definitif. Dia dibiarkan tetap misterius dan justru itu yang ngebuat Agnes terasa hidup. Waktu William Shakespeare pertama kali muncul, dia bukan Shakespeare sang legenda, tapi seorang pria muda yang masih mencari arah hidup. Shakespeare kerja sebagai pengajar, hidup di bawah tekanan keluarga, dan belum punya identitas besar yang nanti kita kenal dari sejarah. Pertemuan antara Shakespeare dan Agnes terasa sangat natural, gak ada romansa instan atau dialog klise. Yang ada adalah rasa penasaran, ketertarikan, dan sesuatu yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Salah satu momen penting adalah waktu Agnes minta Shakespeare ceritain sebuah kisah. Dan dari situ film mulai nanemin ide besar kalau cerita adalah jembatan antara dua manusia yang dunianya beda. Ini penting karena nanti film akan kembali ke konsep ini di bagian akhir, bahwa cerita bukan cuma hiburan, tapi cara manusia untuk ngeproses rasa sakit. Setelah mereka nikah dan punya anak, atmosfer filmnya mulai berubah nih. Dari sesuatu yang terasa mistis dan penuh kebebasan, jadi lebih realistis dan berat. Shakespeare mulai merasa terjebak di Stratford. Dia punya ambisi besar buat pergi ke London mengejar dunia teater. Sesuatu yang dia rasa lebih besar dari kehidupannya sekarang. Sementara Agnes tetap tinggal, mengurus rumah, anak-anak, dan kehidupan yang semakin sempit. Di sini, film masuk ke lapisan sosial yang lebih dalam tentang peran gender, tentang kebebasan, dan tentang gimana cinta bisa berubah menjadi jarak yang gak kelihatan. Shakespeare nggak digambarin sebagai orang jahat, karakternya justru manusiawi banget. Dia cinta keluarganya, tapi juga nggak bisa ngelawan dorongan kreatifnya sendiri. Dan di titik ini kita mulai ngelihat konflik yang nggak sesederhana itu buat diselesain.
Agnes di sisi lain kehilangan dunia yang dulu dia kenal. Dari seseorang yang dulu bebas di alam, sekarang dia malah ada dalam struktur sosial yang ngebatasin dirinya. Film ini nggak pernah secara frontal ngehakimi siapapun. Uniknya, film ini justru ngeliatin gimana dua orang bisa saling cinta walau saling hilang arah. Lalu, bagian paling penting dalam film ini muncul. Kematian Hamnet. Ini bukan dibuat jadi kayak twist gitu, tapi emang sesuatu yang udah dibangun pelan-pelan sejak awal film. Wabah penyakit mulai menyebar, ketakutan muncul, dan pelan-pelan keluarga ini mulai retak. Waktu Hamnet sakit, film gak langsung masuk ke melodrama besar. Justru semuanya dibuat sunyi banget, pelan, dan rasanya gak nyaman. Waktu kematiannya Hamnet kejadian, film ini rasanya nggak ngasih kita ruang untuk nafas. Di adegan ini, Jessie Buckley bener-bener jadi nyawa utamanya. Nggak ada musik yang manipulasi emosi secara berlebihan. Yang ada cuma seorang ibu yang pelan-pelan kehilangan kontrol atas realitasnya sendiri. Transformasi emosinya sendiri bukan yang meledak secara tiba-tiba, tapi kayak runtuh dari dalam. Ini salah satu momen acting paling brutal secara emosional di film ini. Setelah tragedi itu, film gak langsung selesai. Justru, ini bagian yang paling penting secara tematik. Agnes menghadapi kehilangan dengan cara yang sangat emosional dan spiritual. Dia gak bisa misahin dirinya dari rasa sakit itu. Sementara Shakespeare malah milih jalur yang beda. Dia pergi ke London dan mulai nulis Hamlet. Disinilah filmnya mulai ngehubungin dua dunia. Dunia nyata dan dunia seni. Hamlet dalam film ini bukan cuma sekedar karya teater, tapi bentuk katarsis. Meski begitu, film ini juga jujur untuk nunjukin kalau katarsisnya nggak instan. Shakespeare nggak tiba-tiba sembuh hanya karena nulis. Dia tetap hancur, tetap ngerasa bersalah, tetap manusia yang nggak tahu harus gimana ngadepin kehilangan. Dan justru ini yang bikin filmnya semakin kerasa jujur. Waktu kita masuk ke bagian pementasan Hamlet, filmnya berubah jadi sesuatu yang lebih simbolis. Panggung teater nggak cuma tempat pertunjukan, tapi juga ruang antara hidup dan mati, antara ingatan sama kenyataan. Agnes datang ke London untuk nonton pertunjukan itu. Awalnya Agnes marah karena ngerasa nama anaknya dipakai tanpa izin. Tapi pelan-pelan perspektifnya berubah. Dia mulai ngeliat kalau yang ada di panggung itu bukan cuma cerita Shakespeare, tapi cara seseorang buat memahami rasa kehilangan yang Agnes rasain juga. Di sini film sampai ke lapisan emosional terkuatnya sih. Waktu Agnes ngeliat Hamlet di atas panggung, itu nggak sekedar halusinasi atau metafora sederhana. Rasanya itu kayak bentuk penerimaan kalau seseorang yang hilang nggak benar-benar hilang dari ingatan. Ending film ini pelan, tapi cukup menghantam. Nggak ada ledakan dramatis. Gantinya kita dikasih sama momen kecil, tatapan, dan perasaan yang akhirnya bisa lepas setelah ditahan sepanjang film. Agnes akhirnya tersenyum, dan itu bukan senyum bahagia dalam arti biasa, tapi senyum dari seseorang yang akhirnya bisa berdamai walau luka itu nggak pernah benar-benar sembuh. Kalau kita ngomongin kekuatan film ini, acting adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Jessie Buckley ngasih performa yang kuat banget, gak cuma secara emosional, tapi juga secara fisik. Dia betul-betul jadi Agnes, gak cuma meranin karakternya. Paul Mescal juga sangat solid meranin karakter Shakespeare yang kompleks, ambisius, rapuh, dan penuh konflik internal. Anak-anak dalam film ini juga ngasih performa yang sangat natural, yang bikin hubungan keluarga terasa nyata. Secara visual, Chloe Zhao sekali lagi ngebuktiin kekuatannya dalam menggunakan alam sebagai bahasa emosional. Hutan, cahaya, ruang kosong, semuanya bukan cuma sekedar estetika, tapi bagian dari cerita. Musik Max Richter juga bikin atmosfer film ini kerasa lebih kuat tanpa kerasa manipulatif maksa gitu. Tapi film ini juga nggak bisa dibilang sempurna ya. Di bagian tengah ritme filmnya kerasa lambat dan repetitif. Kadang beberapa dialog kerasa terlalu eksplisit, terutama waktu film mulai ngehubungin Hamlet sama kehidupan Shakespeare secara verbal. Selain itu, film ini fokusnya agak sedikit melebar karena ngangkat banyak tema sekaligus kayak keluarga, seni, gender, dan kehilangan.
Tapi hal ini sih masih bisa diterima karena kekuatan emosional di penutup akhirnya kerasa dominan banget. Hamnet adalah film yang bukan cuma harus ditonton, tapi juga harus dirasain. Film ini punya pengalaman emosional yang berat, indah, dan menyakitkan dalam waktu yang sama. Buat aku pribadi, ini bukan film nomor 1 tahun ini, tapi jelas ada di jajaran atas. Rating dari Cine ID adalah 8,5/10. Jujur, pengalaman menonton kali ini bakal kerasa lebih kuat kalau kalian nonton di bioskop sih. Karena visual, suara, dan ritmenya benar-benar dirancang untuk membuat kita tenggelam. Kalau menurut kalian, Hamnet ini lebih ke film tentang cinta, tentang kehilangan, atau tentang seni itu sendiri? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka film ya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye-bye!